Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan kali ini kita bisa kembali berdiskusi, bincang-bincang, ngobrol bareng, berbagi inspirasi dan berbagi manfaat melalui podcast Ngopi Seni. Ngopi Seni ini apa sih ya? Ini adalah segmen khusus yang diproduksi di channel YouTube Rumah Sedekah NU. Itu ada singkatannya ya, Ngopi Seni ini, yaitu ngolah pikir santri entrepreneur Nadlin. Ya, alhamdulillah. Dan edisi kali ini spesial sekali, super duper spesial, karena kita menghadirkan salah satu sosok inspiratif, founder dari Rumah Sedekah NU yang juga menjadi pencetus podcast ini ya, karena kita tahu banyak potensi orang-orang yang inspiratif, hebat, luar biasa, berprestasi di sekitar kita yang punya kisah, punya sebuah perjalanan dan punya cita-cita serta impian-impian besar yang kemudian mampu untuk ditularkan kepada para pemirsa dari podcast ini. Nah, langsung saja kita sambut karena beliaunya sudah hadir di sini ya, yang kita sayangi dan selalu kita rindukan ya, tausiahnya dan juga pantun sedekahnya ya. Ini yang ngikuti ini ya, pasti ini ya, kangen ini pantun sedekahnya yang singkat, padat, bermanfaat ya, dan bikin orang tersengat ini ya. Gus Sodik, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Gus nggih? Alhamdulillah selalu sehat, Selalu semangat sehat, dan semangat kuat. dan kuat ya, karena kalau zaman dulu itu Gus nanya sehat itu kan cuma basa-basi ya Gus Iya. ya, sehat-sehat gitu ya. Kalau sekarang itu maknanya sangat mendalam ya. Jadi sehat itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat dirindukan orang. Sangat Karena itu dirindukan. kemudian saya tambahi karena mumpung orang lagi seneng hidup sehat. Sehat, kuat, semangat. Sehat, sehat fisiknya, kuat ya, kuat hatinya, nggak mudah ambiar. Dan selalu bersemangat ya, karena dengan bersemangat ini bisa nular ya. Ya. Gus, aktivitas saat ini kesibukannya apa Gus? Kan kuliah daring semua Gus. Iya. Jadi saya setiap hari masih melayani kebutuhan masyarakat khususnya berkaitan dengan dunia pendidikan Baik, di Universitas Islam Malang. Kemudian yang kedua tetap memberikan pengabdian bagi penataan lembaga pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama, di lembaga pendidikan Ma'arif, karena di situ ada tanggung jawab 13.247 sekolah yang harus di manage, dikelola dengan baik. Dan yang ketiga masih tetap aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya kegiatan yang terkait dengan usaha halal. Jadi saya kebetulan juga ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Jawa Timur yang konsentrasinya lebih kepada bagaimana memberdayakan masyarakat, menguatkan ketahanan pangan, menciptakan wirausaha baru yang berbasis syariah. baik ya, ini sibuk banget gini kayaknya Gus nih. Gayanya sibuk, tapi sebetulnya enggak, karena sekarang alhamdulillah jadi pandemi ini kan sebetulnya membuat orang lebih leluasa berbuat apa Baik, saja baik, dengan baik. memanfaatkan teknologi. Baik ya, bisa slow down atau bisa moving fast Mas Iya, Lamalan ya. betul. Memperluas medan dampak Gus nggih. 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 Alhamdulillah, dan salah satu kegiatannya yang kemarin banyak juga di expose ini kan juga yang di Rumah Sedekah NU. Wah, ini Gus ya. Proses pembangunan juga ya Gus nih sekarang. Alhamdulillah ya. Bismillah ini supaya Nih. bisa lengkap. Baik, saya ikut juga loh Gus kemarin. Peletakan batu pertamanya saya ikut nih. Siap. Wah, ini sungguh momennya saat itu emosional sekali pemirsa ya. Momennya sangat haru dan saya amati kan Gus Sodik sampai menitikkan air mata saat itu. Iya. Kenapa ini Gus? Saya penasaran, pengen tanya loh dari kemarin Gus. Saya ini satu jiwanya sosial. Baik, Karena saya merasakan sendiri ketika saya umur 1 tahun, bapak saya sudah wafat. Kemudian ditinggali tempat untuk mengabdi. baik, Ada pesantren, ada sekolah, dan kemudian anak-anaknya dididik untuk menjadi orang-orang yang berguna. iya, Dan iya.
Ada kalimat bapak saya di wasiatnya itu yang menurut saya membuat saya mau tidak mau, bisa tidak bisa itu saya harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pencerdasan bangsa ini. Kalimatnya itu, aku orang ninggali bondo tapi ninggali ilmu. Baik. Nah itu yang kemudian memicu saya bagaimana saya tetap beraktivitas sosial sesuai dengan kesenangan saya, tetapi arahnya adalah pada peningkatan keilmuan para generasi muda yang akan datang untuk menjadi generasi-generasi yang islami, yang akhlaknya baik, tetapi anak-anak yang mandiri itu. Baik. Karena itu kemudian ya ada bikin konsep bagaimana kemudian mempertemukan semua pihak itu dalam satu forum yang saya sebut satu rumah sedekah, kemudian yang kedua rumah tahfidz, yang ketiga ada rumah singgah, kemudian ada rumah juglu. Ini emosional banget nuansanya saat itu karena apa Gus ini Gus? Jadi impian lama yang kemudian akhirnya impian lama dan apa? Ini bagian dari wujud pengabdian anak kepada bapaknya. Jadi saya merasa dengan saya sudah mampu memulai untuk membangun semacam pesantren ini, saya merasa salah satu cita-cita saya untuk memberikan pengabdian saya kepada orang tua saya, kepada Islam, kepada negara ini sudah mulai ketemu jalannya. Alhamdulillah. Baik Gus. Nah ini temanya hari ini Gus kan cukup menarik juga dan relevan dengan situasi yang kita alami. Jadi saat video ini direkam kan masih berlangsung dan pemberlakuan PPKM di Indonesia terkait dengan naiknya angka penularan COVID-19 yang ini kan hampir 2 tahun ini Gus. Hampir 2 tahun dan boleh dibilang ini kan kalau istilahnya orang-orang kan second wave ya. Gelombang kedua yang sangat dahsyat juga merambah dan kalau dibilang circle itu lingkarannya itu kan semakin mendekat nih orang-orang yang semakin, kalau dulu kan yang masih siapa jauh. Juga kita nggak kenal gitu siapa kalau gitu sekarang ya. Di dekat kita lah. Sekarang di dekat kita ya, teman, kolega, tetangga, saudara kita gitu ya, sehingga kemudian lahirlah tercetuslah sebuah program yang sangat relevan gitu dengan situasi kekinian, yaitu gerakan peduli isolasi mandiri ini yang diinisiasi oleh Rumah Sedekah NU. Nah, dan ini masih hangat ini ya di bulan Juli ini. Sekarang juga sedang ongoing, sedang realisasi, sedang pelaksanaan juga, dan animo dari orang-orang yang terlibat luar biasa dan manfaat yang diperoleh juga. Nah, kita tanya langsung aja. Cerita awalnya gimana sih Gus nih Gus? Ya, cerita awalnya begini. Jadi awal sebetulnya COVID ini kan selalu mengingatkan saya pada perjalanan ritual ibadah saya. Yang nopo nih Gus? Karena saya pulang dari umroh. Awal 2020. Selisih bulan itu. 2 hari kemudian. 2 hari kemudian Indonesia Arab Saudi ditutup untuk jamaah itu. Dan saya waktu itu sejak awal sudah yakin bahwa karena ini virus, maka menjadi sulit untuk diselesaikan karena virus itu sifatnya kan akan hidup terus. Nah kemudian ini proses ini berjalan makin lama makin banyak, terutama setelah Idul Fitri. Setelah Idul Fitri pertumbuhannya sangat tinggi, rumah sakit tidak mampu menangani semua pasien, sehingga kemudian ada bukan gerakan sebetulnya, bahwa orang-orang yang kena COVID, terpapar COVID sedang dan ringan itu diarahkan untuk isolasi mandiri. Nah ternyata isolasi mandiri itu kan juga belum menyelesaikan masalah. Karena banyak orang yang tidak tahu bagaimana isolasi mandiri itu. Yang kedua, isolasi mandiri itu dianggap sebagai mengurung diri. Akibatnya apa ya? Mereka cuma mengurung diri, hal-hal yang lain yang terkait dengan pengobatan, yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan baik
lahiriah maupun batiniah menjadi tidak terabaikan ya. terabaikan, tidak tertangani dengan baik. Itulah yang kemudian mendasari saya untuk membuat program peduli kepada mereka, tetapi dengan bantuan-bantuan yang menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan mereka itu. Ya. Dimulai di tahun Juli ya, tahun Juli, 2021. Gus, kepedulian ini ya munculnya kan pasti ada sebuah penggerak atau tombol gitu ya. Karena kalau kita ngomong yang apatis sekalian gitu kan, kan urusannya pemerintah kan kira-kira kayak gitu Gus. Ini kan satu gerakan yang tentu mungkin secara diceritakan, dikisahkan ya singkat gitu, tapi kan ada energi besar loh Gus di situ. Nah itu apa Gus penggeraknya Gus? Ya itu, saya ini setiap ada situasi sosial yang tidak bagus, saya tidak tahu, tetapi muncul keinginan besar untuk kemudian bagaimana membuat program yang bisa menyelesaikan problem masyarakat dengan baik. Makanya dulu ketika rame anak tidak punya HP, maka kemudian saya bekerja sama dengan salah satu media untuk pengadaan HP. Bahkan kemudian awal-awal sekolah daring itu ya. Sekolah rumah saya yang di Batu, yang ditempati rumah sedekah itu juga kemudian wifi-nya kita bebaskan untuk dipakai oleh semua orang. Yang anak-anak terutama yang pendidikan. Yang perlu untuk sekolah. Dan itu alhamdulillah terkumpul banyak HP yang bisa diterima oleh masyarakat itu. Baik. Nah kemudian yang ini juga begitu. Begitu saya melihat problem pandemi dan kemudian memunculkan isoman dalam jumlah yang sangat besar, kemudian membuat saya ini harus ada yang menjadi pengungkit, untuk menumbuhkan gairah masyarakat, membantu masyarakat yang lain dalam bentuk yang lebih lengkap. Akhirnya kemudian saya berdiskusi dengan kawan-kawan di Unisma, berdiskusi dengan kawan-kawan dokter di RSI. Setelah itu kemudian diskusi dengan teman-teman pengusaha, teman-teman media. Alhamdulillah mereka kemudian memberikan support yang baik, memberikan respon yang baik terhadap apa yang saya pikirkan itu. Saya kemudian bicara dengan Ketua Lazisnu Jawa Timur, Mas Afif, yang juga Ketua KPID. Baik. Saya ajak diskusi, ternyata memberikan respon yang sama, dan akhirnya hari itu juga saya memantapkan diri untuk memulai gerakan ini melalui rumah sedekah, mengajak semua elemen untuk bersama-sama membuat satu program yang kita sebut Peduli Isolasi Mandiri Malang Raya. Dan kemudian secara spesifik karena rumah sedekah ini adalah rumah sedekah NU, menjadi NU Peduli Isoman Malang Raya. NU Peduli Isoman Malang Raya. Jadi awalnya ngobrol dengan teman-teman di Unisma, Rumah Sakit Islam Unisma, di mana di situ juga termasuk salah satu rumah sakit yang kewalahan ya ketika terjadi peningkatan dari pasien yang terpapar COVID-19. Nah, kemudian dari ngobrol-ngobrol tadi kan boleh dibilang prosesnya mempetakan potensi ya Gus ya. Nah ini kayak bahasanya anak sekarang itu tes ombak tes ombak ini ya, dan ternyata ada respon yang luar biasa, antusias, bahkan kesiapan untuk support. Tentu kemudian pertanyaan yang muncul kan begini Gus, itu programnya kayak bagaimana Gus itu Gus ya, gitu ya. Itu apa yang terpikir di Gus Sodek saat itu dan dituangkan jadi bentuk apa? Awal yang pertama itu yang muncul nekat dulu. Saya ini langsung pesen sembako. Langsung pesen sembako, pesen obat herbal. Karena itu sih yang dibutuhkan ya. Nanti seperti apa gitu. Nah setelah itu, terus kemudian saya berpikir, bagaimana kita bisa memberikan bantuan yang lengkap kepada mereka itu. Ya obatnya, ya psikisnya, ya kebutuhan pokoknya, kemudian kebutuhan singkatnya pada saat menerima bantuan kami. Dan alhamdulillah kemudian itu direspon baik oleh teman-teman dengan kesiapan untuk berpartisipasi di dalam mensukseskan kegiatan ini. Baik. Ini teman-teman lama Gus yang
Ya. Jaringan sudah terbangun Nah, bertahun-tahun ini kan untungnya silaturahim itu. Kan Iya. Rasulullah menyampaikan nek pengen ditambahi umure, pengen ditambahi rizkine, maka perbanyaklah silaturahmi. Betul. Dengan silaturahmi itu ternyata luar biasa. Iya, momen-momen seperti ini ya. Iya. Nah, ini bisa nyambung ini ya. Kemudian dari situ, ini kan berarti kalau saya petakan unsur-unsurnya ya, kalau dari organisasi kan tentu dari Unisma karena Gus Sodik basis aktivitasnya di sana. Kemudian dari Lazisnu Jawa Timur ya. Jawa Timur, Lazisnu Jawa Timur ini dengan Mas Hafid, Mas Hafif ya, Lazisnu Jawa Timur. Terus tentu nyambung ke Lazisnu tingkat kabupaten, kota kabupaten ya, kota, Lazisnu ya. kota kabupaten Malang ya, dan rekan-rekan dari Ansor. Dari Ansor yang organisasi. Jadi elemennya kan banyak. Jadi ada elemen organisasi ke-NU-an mulai dari Rumah Sedekah NU, Lazisnu Jawa Timur, kabupaten, kota, kemudian Ansor, kemudian unsur akademisi dari Unisma, kemudian unsur kesehatan itu dari RSI dan FK Unisma, kemudian unsur pengusaha yang kita libatkan dari berbagai bidang, kemudian unsur yang terkait dengan media ya, untuk penyebar luasan ya, untuk penyebar luasan. Dan tidak kalah pentingnya, alhamdulillah kita juga disupport oleh salah satu perbankan miliknya Pemprov Jawa Timur, yaitu Bank Jatim Syariah. Bank Jatim Syariah yang dari Surabaya berarti Jawa Timur dari ya? Surabaya yang mensupport banyak itu. Alhamdulillah. Ya. Dan implementasi awalnya seperti apa, Gus? Ini sudah terlaksana kan ya? Sudah apa istilahnya? Pengiriman ya? Sudah terjadi pengiriman. Ya. Jadi prosesnya adalah yang pertama pooling data. Pooling data itu dilakukan oleh jaringan Lazisnu. Baik. Karena kalau di NU itu kan organisasinya sampai kelompok sampai ranting. Ujung ya. Sampai masjid-masjid itu. Ya. Nah, dari situ kemudian di-pooling datanya. Setelah itu divalidasi. Baik. Divalidasi misalnya isomannya sudah berapa lama, kemudian kondisinya seperti apa dan lain sebagainya. Setelah itu kemudian baru ditetapkan, untuk besok yang akan dikirim jumlahnya sekian. Siap. Nanti kemudian donatur itu disiapkan. Yang menyiapkan ini siapa, termasuk transportasinya yang dari untuk distribusi ke untuk distribusi. Di poolingnya di Rumah Sedekah NU ya? Di Rumah Sedekah. Oke, habis ini Gus kita akan kulik lagi, kita akan perdalam lagi dari unsur penerimanya ini Gus ya, ini bagaimana reaksi dan responnya, tapi kita akan perdalam setelah yang mau lewat ini ya. Tetap di Ngopi Seni di channel YouTube Rumah Sedekah NU. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Nucek Malang Raya menjadi partner dari Lazisnu Semalang Raya untuk mengantarkan paket isoman bagi sahabat-sahabat kita warga Malang Raya yang kena COVID-19. Dan hari ini kami berangkat dari Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama kerjasama dengan Lazisnu Semalang Raya, Lazisnu Kota, Lazisnu Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Lazisnu Kota Batu. Sekian dari saya, bahwa Nujek siap berpartisipasi mendukung masyarakat Kota Malang terbebas dari COVID-19. Nujek, warganya orang NU. Terima kasih Pak. Nujek, yes.
program Peduli Isoman Malang Raya ini kita buat berangkat dari keprihatinan kita terhadap mereka-mereka yang harus melakukan isolasi mandiri, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas di luar, tetapi kebutuhan pokoknya, kebutuhan obatnya, kebutuhan psikisnya itu belum memperoleh penanganan yang baik dari kita semua. Oleh karena itu kemudian Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama berpikir ini harus dimulai meskipun tidak banyak, karena kita ingin ini jadi pengungkit kesadaran masyarakat, pengungkit semangat masyarakat untuk berbagi bersama dalam rangka mengurangi penderitaan mereka-mereka yang melakukan isolasi mandiri. Alhamdulillah ketika ini disampaikan kepada pihak lain, mereka memberikan respon yang positif dan bergabung bersama kami di dalam membuat program Peduli Isoman Malang Raya. Kami bersama dengan Lazisnu Jawa Timur, bersama dengan Lazisnu Kabupaten Malang, bersama dengan Lazisnu Kota Malang, dan kemudian didukung oleh para pengusaha, oleh industri perbankan, Bank Jatim Syariah, kemudian NKKV, kemudian Ayam Goreng Longso, Bestdog Bakery, kemudian Bandung Supermodel, kemudian Ocean Garden, Mie Kober, dan beberapa pengusaha-pengusaha yang lain yang tidak semuanya disebutkan, termasuk juga dukungan dari media seperti Tugu Jatim, Malang 1, Radar Malang, TV 9, kemudian Kumparan, Baca Malang, dan media-media yang lain yang secara sukarela juga membantu mensosialisasikan kegiatan ini di masyarakat agar gerakan ini bisa lebih masif. Alhamdulillah Universitas Islam Malang memberikan respon yang sangat positif melalui program Unisma Peduli yang bergabung dengan kami, kemudian Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Islam Unisma dengan membuat program yang disebut telemedicine. Kemudian juga saat-saat tertentu akan diberikan konsultasi spiritual yang akan dilakukan oleh tim FK Unisma agar mereka ini juga punya ketenangan batin. Jadi orang itu kalau sakit itu perlu dikuatkan imunnya melalui peningkatan ketahanan fisik dan ketahanan mental. Nah, ini program yang kita bangun melalui program Peduli Isolasi Mandiri Malang Raya, dan kami berharap makin banyak pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan ini dan kemudian bisa bersama-sama dengan kami membangun bangsa ini, memberikan kepedulian kepada yang lain untuk berbagi dan membantu sesama. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu yang beralamatkan di Jalan Suropati, Kecamatan Klojen. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi bahwa keluarga saya positif COVID dan sedang menjalani isoman di rumah. Nah, Bapak Ibu bisa kita bayangkan apa yang terjadi jika orang sudah positif COVID dan isoman. Dampak yang jelas adalah kita akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dikarenakan ruang gerak kita terbatas untuk ketemu dengan orang lain, seperti sanak saudara, tetangga, teman yang biasanya kalau kita sakit akan berdatangan menjenguk, membawakan makanan dan lain-lain, dan kita sendiri tidak mengalami kesulitan dalam hal tersebut. Tetapi dalam kondisi saat ini, kalau orang sudah positif COVID, orang yang akan ketemu sudah ketakutan sendiri, ya seperti itu kondisinya. Nah, alhamdulillah dari NU Peduli Malang Raya dengan kepeduliannya berbagi ke kami yang sedang isoman di rumah berupa paket terapi COVID lengkap, madu, ada vitamin, nasi kotak, herbal, sembako, dan lain-lain.
Dalam hal ini sangat bermanfaat sekali bagi kami yang sedang isoman ini, dan kami hanya bisa mengucapkan terima kasih sekali kepada NU Peduli. Semoga barokah dan bisa tetap melanjutkan niat baiknya ini, dan niat baiknya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi di acara Ngopi Seni ya, di channel YouTube-nya Rumah Sedekah NU ya. Saking semangatnya saya tadi lupa Gus, belum mengenalkan Gus. Nama saya Faizal Alfa ya, hostnya hari ini. Nah, ini host kenalan di tengah-tengah ya baru ini ya, saking groginya. Ini host yang sebetulnya konsultan, jadi konsultan marketing tapi lupa memasarkan dirinya sendiri. Lupa memasarkan dirinya sendiri saking groginya ya. Ini karena siaran podcast dengan Gus Sodik ya. Gus, nyambung tentang program yang sedang dijalankan ini ya, berarti namanya jadi NU Peduli Isoman Malang Raya. Nah, kemudian kan dari istilahnya apa, donasi ya yang berkumpul, kemudian ada jadi sembako, jadi vitamin, jadi obat. Kemudian ya, jadi nggak cuma disediakan beras sama mie instan ya Gus ya. Dan ada makanan siap saji. Ya. Ada roti, vitamin, lengkap ini ya. Lengkap. Nah, saya penasaran ini Gus, penerimanya kan gitu. Iya. Nah, ini tersebarnya kemana aja Gus? Jadi kita sebarkan memang di Malang Raya. Baik. Dan walaupun ini programnya NU, penerimanya boleh siapa saja. Bahkan termasuk non muslim pun kita bantu. Baik. Jadi bagi saya kemanusiaan itu sesuatu yang tertinggi. Karena itu kalau sudah urusan kemanusiaan jangan dipecah-pecah menjadi urusan keyakinan. Ya, jangan apalagi partai, jangan. Agama saja tidak. Baik. Jadi kita seleksi, jadi kita tidak melalui pendaftaran terbuka, tetapi kita menseleksi dari data-data yang masuk melalui jaringan yang kita miliki. Baik. Jadi dari input, diseleksi, validasi, divalidasi, ditentukan penerimanya. Kemudian baru ditentukan bantuannya apa saja. Baik. Jadi apa saja itu yang saya maksud terutama makanan siap saji. Karena kalau yang lain-lain sudah kita siapkan, jadi paket obat herbal sudah kita siapkan, vitamin sudah kita siapkan, kemudian sembako juga sudah kita siapkan. Nah, yang perlu dibicarakan itu biasanya terkait dengan makanan siap saji yang mau diberikan. Baik. Karena memang ini kebetulan kan teman-teman pengusaha rata-rata kan basis bisnisnya di kuliner. Kalau nggak gitu di perdagangan sembako. Baik. Jadi ada proses diskusi juga itu ya. Iya. Kalau reaksi dari penerimanya sendiri bagaimana Gus? Kalau mungkin 1, 2, 3 sampling. Iya. Kan setiap hari ada testimoni yang diberikan oleh penerima itu, dan alhamdulillah responnya baik. Karena mereka begini, jadi salah satu testimoni yang menurut saya cukup mengharukan itu, beliau cerita begini, dulu kalau orang sakit, itu tetangganya datang, saudaranya datang jenguk, bawa buah, bawa macam-macam, datang mendoakan, ngendangi. Ya. Nah kalau COVID ini kan tidak begitu, orang terkena COVID itu disuruh mengisolasi diri, kemudian orang lain takut mendekat. Betul. Nah kemudian karena takut mendekat, dia juga nggak bisa beraktivitas, maka pemenuhan kebutuhannya ini kan menjadi terhambat. Jadi tanda tanya, nggih. Ya, mereka nggak bisa belanja keluar. Nah, padahal mereka ini kan untuk meningkatkan imunnya makannya harus baik, gizinya harus terjaga, vitaminnya harus ada supaya mereka cepat keluar dari isolasi itu. Dan pikirannya tenang itu. Dan pikirannya tenang gitu. Nah, karena itu kan kita ini ada obatnya, ada vitaminnya, ada sembakonya, ada konsultasi medis dan konsultasi keagamaan ya. Oh, luar biasa. Jadi, 360 derajat sudah ini. 360 derajat. Jadi nanti nomor telepon mereka itu akan dipuling, kemudian kita serahkan kepada
RSI dan FK Unisma, nanti mereka secara bergilir akan ditelepon untuk dilihat kondisinya. Kalau memang membutuhkan penanganan dokter ya dokternya akan turun ke tempat mereka, kalau tidak ya tidak. Kemudian mereka yang mengalami masalah kegalauan dan lain sebagainya lebih ke psikis, itu maka kemudian pendekatan islaminya digunakan, pendekatan psikologinya digunakan untuk mereka supaya ketenangan itu, karena yaitu kegalauan itu 50% dari datangnya penyakit. Nah, ketenangan itu 50% dari kekuatan. Sementara kesabaran itu adalah 50% bagian dari obat. Nah, itu menurut Ibnu Sina. Siap. Jadi itu yang kadang lupa ya, biasanya nggak di cover gitu. Jadi ya kudu tenang, kudu sabar. Itu penting, jadi itu. Betul, biar tidak galau, tenang dan sabar. Biar lekas sembuh ya. Jadi itu ini membuktikan bahwa masih banyak orang baik di sekitar kita ya. Iya. Yang sudah baik ya, ojo leren dadi wong apik ya. Karena memberikan manfaat yang lebih luas nih. Betul, saya yakin sebetulnya orang Indonesia itu baik-baik semua. Orang Indonesia itu sebetulnya dermawan. Hanya mereka tidak tahu jalannya. Tidak tahu caranya. Karena itu rumah sedekah ini menjadi rumah besar bagi semua yang ingin menyalurkan, yang ingin menerima, dipuling jadi satu di satu tempat yang namanya rumah sedekah. Betul. Agar ini jadi sesuatu yang dimanfaatkan jadi kuat, nah kemudian disalurkan. Betul, iya. Juga dampaknya juga jadi lebih luas. Terasa, betul. Dampaknya lebih luas. Dan ini menarik ini karena kan unsur-unsur yang dilibatkan kan lintas Gus ya. Betul. Mulai dari akademisi, mulai dari organisasi, gandeng pengusaha juga. Betul, iya. Jaringannya bisa luas kayak gitu Gus. Rahasianya apa Gus? Rahasianya ngikuti Rasulullah. Ngikuti Rasulullah, perbanyak silaturahmi. Jadi, saya selalu meyakini apa yang dicontohkan Rasulullah itu ya pasti baik, pasti ada hikmahnya, itu termasuk silaturahmi. Itu dengan perbanyak silaturahmi saya merasakan teman-teman itu tidak saya minta tapi mereka menawarkan diri untuk membantu. Gus saya ikut terlibat, saya bisa terpanggil, butuhnya apa. Bahkan kadang-kadang di luar ekspektasi saya. Jadi saat saya punya madu probiotik dalam jumlah tertentu yang tidak bisa untuk semua. Ternyata tiba-tiba ada teman pengusaha telepon, Gus madunya saya siapkan madu extra sarang. Supply. Ya. Ketika vitamin itu malamnya kita rapatkan jumlahnya dari yang kita targetkan masih kurang, belum memadai, tiba-tiba telepon dan terus begitu. Dan jadi karena itu saya meyakini sebetulnya orang Indonesia itu dermawan, orang Indonesia itu baik, cuman jalannya gitu ya. Dan ini kayak apa disulut sumbunya gitu dari kegiatan-kegiatan seperti ini dan ledakannya bisa terasa secara dampak Oke, dan kedepannya ini Gus, seperti apa Gus? Karena seperti kita tahu juga kan juga nggak selesai dalam 1-2 hari ini kan pandemi ini. Kita udah hampir 2 tahun ini. Nah ini rencana-rencana ke depan Gus boleh dikasih bocoran nih. Yang pertama saya berharap ini menjadi pengungkit dari gerakan masyarakat untuk membantu yang lain dalam kebutuhan yang lengkap. Karena selama ini kan memang sebetulnya sudah banyak bantuan tapi hanya sembako misalnya. Parsial, bukan berarti itu jelek, itu baik, tapi kan memenuhi satu sisi saja. Itu yang pertama. Jadi ini menjadi pengungkit dan moga-moga ke depan menjadi lebih baik. Yang kedua tentu karena ini pengungkit, berharapnya ada tahapan kedua menjadi sebuah gerakan. Jadi sebuah gerakan, dan alhamdulillah saya teman-teman juga sudah ada yang bikin program seperti Mas Doni bikin tabung oksigen dan lain sebagainya. Itu kan menurut saya juga itu Gus. Podcast berikutnya itu. Jadi kalau kemudian banyak yang terlibat bareng-bareng menjadi sebuah gerakan, teman-teman yang isoman itu tidak merasa sendirian. Dia akan merasa oh ternyata banyaklah kawan saya. Dikuatkan. Oh banyak saudara saya yang membantu. Karena kita ngalami ini bersama juga kan. Betul, ya. Cuman ada yang terkena gitu ya. Terus ada yang kita yang alhamdulillah. Ya yang diberi nikmat tidak terkena, ayo bantu. Yang diberi nikmat sakit, karena orang sakit itu sebetulnya
diampuni dosanya. Filosofi Nah, ini. Jadi itu tetap disyukuri karena itu harus Sakit lo disyukuri, Masya Allah ya. harus positive thinking lah bahwa apa saya kan berpikirnya begini, apa yang diberikan Allah itulah keputusan yang terbaik. Yang terbaik. Nggih. Ya. Nggih, meskipun nggak sesuai dengan karepnya kita gitu. Ya, kita itu kan hanya karep, keputusannya Gusti Allah. Jadi karena itu saya selalu bilang ada 4 hal di dalam hidup ini. Yang pertama yakin, Yakin, yang kedua usaha, usaha, yang ketiga doa, doa, yang keempat tawakal, yang keempat berserah diri kepada Allah. Mayyatawakal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Nggih. Jadi dari yakinnya, usaha, doa, tawakal. Iya, jangan dibalik. Nanti tawakal dulu dan usaha. Nah, mau saya terapkan, Gus. Doa Dengan saja tidak ada usaha yang tidak dengan bisa. ingatkan geng. Ya, di ujung sesi ini, Gus. Nggih. Ya. Jadi yang mau turut berpartisipasi pasti banyak yang antusias nih ya, karena programnya bagus ya dan juga memang relevan dibutuhkan saat ini, berarti disarankan ya untuk kontak di Rumah Sedekah NU ya, di Instagramnya Ada ya. Instagramnya ada Rumah Sedekah NU. ya, atau FB-nya juga ada. Facebook juga ada, atau mau komen di video ini nanti kan bisa ya, komen nanti akan dihubungi oleh rekan-rekan dari Rumah Sedekah NU ya. Gus Adik, matur nuwun, terima kasih sama-sama, ya, saya dan juga juga terima kasih. semoga ini kita diberikan kelancaran dan kemudian dari program NU Peduli Isolasi Mandiri Malang Raya gitu. Kita ucapkan terima kasih juga nggih untuk para pihak yang sudah berpartisipasi aktif dari Unisma, RSI Unisma, Lazisnu Jatim, Lazisnu Kabupaten Kota Malang, Ansor Kabupaten Malang ya. Juga teman-teman media Gus ini Gus ya, yang semangat sekali menyebarluaskan informasinya dari Radar Malang, dari Times Indonesia, dari Kumparan, Malang 1, TV 9, dan juga Baca Malang ya. Kemudian ada dari teman-teman pengusaha ini. Wah, Ada itu ya, pengusaha-pengusaha banyak gitu, teman-teman pengusaha. di Malang ini ya. Dan rata-rata pengusaha muda. Pengusaha muda ya. Yang dari ayam goreng Nelongso ya. Terus kemudian dari Besdo, dari Ocean Garden, kemudian dari Bandung Supermodel PSM, kemudian dari NK Cafe, dari Mikober, kemudian dari IMAX ya, perusahaan saya itu IMAX ya. Boleh ikut katanya Gus Odik ya. Antrian belakang tuh ya, siap Gus. Terus dari Bank Jatim Syariah nih yang luar biasa juga supportnya Pak Arif. Pak Arif, Oke, jadi Pak Arif, Pak Nanang, yang support banget terhadap kegiatan ini. Syariah. Dan untuk distribusi mobilitas ya didukung oleh Nujek ya untuk transportasi. Akhirnya sampai juga di penghujung untuk sesi podcast di hari ini ya. Matur nuwun sekali lagi Gus Odik, sehat-sehat Gus, jenengan ini aset bangsa. Dan semoga terus menginspirasi, kemudian juga Rumah Sedekah ini makin luas manfaatnya ya, proses pembangunan segera selesai, dan juga nanti kita akan ajak jalan-jalan juga ya ke Rumah Sedekah dan kenalan dengan para penghuninya ini Gus ya. Dan ini banyak yang di balik layar loh ini. Wujud syukurnya itu nanti insya Allah paling lama 2 bulan lagi ada studio khusus untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan dakwah Islam melalui Rumah Sedekah ini. Melalui Rumah Sedekah ya, juga mengundang juga para konten kreator ya. Nanti kontak saya ya. Saya undang untuk datang ke sini ya. Ngobrol-ngobrol di Ngopi Seni di Rumah Sedekah NU. Akhir kata kita pamit dulu ya dari podcast kali ini. Semoga memberikan manfaat, inspirasi, dan juga tadi nggih tetap sehat, kuat, semangat ya. Saya Faizal Alfa bersama Gus Nur Sodik Askandar undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenun Gus.